Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalul haidi. Iki masih membahas masalah haid. Nah, wa aqalul haidi utawi luweh sithik-sithike haid. Iku yaumun iku sedina walailatun lan sewengi. Jadi minimal perempuan bisa dikatakan haid iku ada 24 jam atau 1 hari 1 malam. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh haid iku khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Nah, adapun maksimal dari perempuan haid iku 15 hari. Wa ghalibuhu utawi lumrai haid iku situn iku pitu au sab'un utawa au situn iku 6 au sab'un utawa pitu. Jadi 6 atau 7 hari iku umumnya perempuan dikatakan haid. Jadi ngeten. Jadi ciri-ciri haid iku bisa ditandai, bisa diketahui dengan waktu. Nah, salah satunya kita bisa mengetahui iku dikatakan haid apa enggak. Minimal paling sedikit iku 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi nek kurang dari 24 jam iku belum bisa dikatakan haid. Mungkin wae istihadhah. Nah, jadi ngeten, keluarnya 24 jam iki minimal iki apakah sambung tanpa terputus-putus atau terputus-putus boleh. Lah iku bisa ittisal secara sambung atau secara infisal. Jadi ngeten, ada dua prakteke. Sing pertama ngeten, 24 jam iki full tanpa berhenti keluar darah. Nah, iku juga dikatakan haid minimal. Atau di situ keluarnya secara terputus-putus. Jadi misalkan 7 hari. Nah, 7 hari keluar darah. Hari pertama misalkan 5 jam, hari kedua 5 jam, ketiga 5 jam sampai 7 hari misalkan. Nah, berarti total ada 35 jam. Nah, itu bisa dikatakan haid. Soalnya apa? Minimal ada 24 jam lagi ada 35 hari. 35 jam total. Adapun maksimal paling banyak waktu haid iki mau iku 15 hari. Nah, di situ dalam sarai qauluhu wa aksaru khamsata asyara yauman ay bilayaliha. Tegese dengan malamnya 15 hari. Jadi 15 hari 15 malam iku batas maksimal orang dikatakan haid. Nah, mulane fa in zada 'alaiha fa huwa istihadhatun. Ketika nantinya kok melebihi 15 hari 15 malam berarti iku istihadhah. Jadi ngeten. Dalam haid sendiri iku kan minimal 1 hari 1 malam. Jadi nek kurang iku istihadhah. Misalkan keluar darah. Nah, iku cuman misalkan 2 jam tak, 2 jam. Nah, enggak ada 24 jam, itu dikatakan istihadhah. Soalnya minimal ada 24 jam. Atau di situ misalkan keluar darah. Misalkan misalkan kan di sini dikatakan maksimal 15 hari 15 malam. Lah, iki perempuan keluar darah selama 17 hari. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan haid, tapi istihadhah. Nah, tapi ngeten, dalam haid sendiri iku menurut penelitian Imam Syafi'i dulu iku umume 6 hari atau 7 hari. Wa ghalibu situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Nah, tapi ngeten, tiap perempuan iku beda-beda. Ada yang di situ haidnya iku 6 hari atau 7 hari atau bahkan 10 hari atau mungkin bisa 15 hari. Sing penting tidak melebihi 15 hari 15 malam. Jadi batas minimal dari haid itu bisa diketahui secara ittisal, secara sambung. Jadi 24 jam full tanpa terputus-putus keluar darah terus, itu dikatakan haid. Atau di situ misalkan keluarnya darah terpisah-pisah. Misalkan apa? Hari pertama 5 jam, kedua 5 jam, terus ada 7 hari. Lah berarti di total ada 35 jam dikatakan haid. Soalnya apa? Sudah melebihi 24 jam itu dikatakan ciri-ciri haid ning kono. Ya. Wa aqalun nifasi, adapun waktu minimal perempuan bisa dikatakan nifas. Iku lahdotun iku mangsa sedelo.
Iki bahas masalah nifas. Nifas sendiri iku perempuan bisa dikatakan nifas iku nek memang keluarnya darah iku lahdoh, waktu sebentar. Wa urida biya zaman yasir. Jadi yang diharapkan maksudnya lahdoh iki apa waktu sing sebentar. Lah bisa dikatakan nifas iku wabtidaun nifas minin fisolil walad. Jadi permulaan perempuan iki dikatakan nifas ketika darah keluar dari pisahnya anak. Jadi ngeten, anak lahir terus keluar darah. Lah iku bisa dihukumi nifas. Nah, misalkan kok ada darah yang di situ keluar sebelum bayi lahir. Lah iku nggak bisa dikatakan nifas. Jadi nifas iku darah sing keluar akibat wiladah setelah melahirkan. Jadi misalkan kok keluar sebelum wiladah ya nggak bisa dikatakan nifas. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh nifas iku situna iku swidak yauman apane dinane. Wa ghalibu utawi lumrahe nifas iku arbauna iku 40 yauman apane dinane. Jadi adapun maksimal perempuan bisa dikatakan nifas paling banyak iku 60 hari. Jadi nek misalkan lebih dari 60 hari kemungkinan sing lebih iku istihadah. Nah, wa ghalibu arbauna yauman. Jadi menurut penelitian Imam Syafi'i dulu, iku memang perempuan umumnya keluar darah 40 hari. Iku nifas. Jadi saya membedakan nifas dengan haid. Iku nek nifas iku ada hubungan dengan wiladah, melahirkan. Jadi darah yang di situ keluar setelah melahirkan. Nek haid enggak. Nah, adapun nifas iku yang membedakan juga waktunya. Dalam haid sendiri kan minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Lah adapun maksimalnya iku 15 hari 15 malam. Dalam nifas sendiri iku beda, minimal iki lahdoh. Darah yang keluar sebentar iku tetap dikatakan nifas meskipun tidak ada 24 jam. Nah, yang penting setelah melahirkan. Lah adapun di situ nifas maksimal, batas maksimal paling banyak berapa? 60 hari. Jadi nek lebih iku istihadah. Wa aqallu tuhri utawi luweh sithik-sithike suci. Oleh suci sangka ndi bainal haidotaini saeng dalem antarane haid loro. Iku khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Jadi dalam suci sendiri iku suci iki apa suci iki waktu di mana memisah antara dua haid. Jadi waktu yang di situ pemisah antara dua haid, waktu di mana darah haid ini tidak keluar. Nah, itu waktu suci. Itu berapa? Minimal 15 hari. Jadi perempuan sendiri itu bisa dikatakan suci antara dua haid ketika memang minimal ada 15 hari. Jadi haid pertama, misalkan bulan ini haid. Nah, terus misalkan 7 hari. Nah, terus berhenti. Lah 15 hari yang akan datang keluar darah. Lah itu namanya suci. Suci ki waktu di mana darah tidak keluar. Waktu di mana darah tidak keluar antara dua haid. Nah itu waktu tuhur suci. Minimal ada 15 hari. Lah batas maksimalnya bagaimana? Walahat dalan ora ana wates iku maujud, ora ana wates li aksarihi maring luweh akeh tuhur. Jadi adapun di situ batas maksimal perempuan haid paling banyak itu tidak ada batasnya. Jadi bisa kemungkinan 1 bulan, mungkin bisa 2 bulan, atau mungkin beberapa bulan juga bisa. Jadi yang dibatasi itu dalam hal minimal. Minimal paling sedikit bisa dikatakan suci antara dua haid itu 15 hari. Maksimal nggak terbatas. Jadi tiap perempuan ini beda-beda. Ada yang di situ perempuan sucinya misalkan 1 bulan, ada yang 20 hari, beda-beda. Wa aqallu zamanin. Lagi bahas masalah waktu di mana perempuan iki bisa dikatakan haid iku umur berapa. Wa aqallu zamanin utawi luwih sithik-sithike mangsa sifate tahidu kang haid fihi ing dalem zaman. Sapa almar'atu sapa wong wedok. Nah, jadi perempuan bisa dikatakan haid iku nek umur berapa? Iku usinina, iku 9 pira-pira tahun. Jadi perempuan bisa dikatakan haid ketika memang minimal umure ada 9 tahun. Ai komariyatin, tegese komariyah.
Jadi 9 tahun iki hitungan komariah atau hijriyah. Enggak kok hitungan Masehi enggak. Mulane falau ra'at hu qabla tamamitis bi zaman yadiku an haidin wa tuhrin fa huwa haidun lah. Tapi dalam batas 9 tahun umur bisa dikatakan haid iki enggak kok batas minimal ki enggak. Misalkan kurang bisa dikatakan haid, tetapi kurangnya iku ada waktu yang cukup kurang, misalkan 9 tahun kurang 15 hari. Lah itu bisa dikatakan haid. Nah, fahuwa haidun. Jadi ngeten, 9 tahun itu kesimpulannya umur perempuan bisa dikatakan haid itu tidak harus pas hijriah 9 tahun enggak. Misalkan kurang boleh bisa dikatakan haid. Jadi 9 tahun kurang 15 hari itu tetap dikatakan haid. Nah, itu waktu di mana zamanin yadiku an haidin wa tuhrin. Tapi wa ila ya fala, ketika nantinya kok perempuan di situ kok keluar darah umurnya 9 tahun kurang 16 hari. Lah itu enggak bisa dikatakan haid, tapi istihadah. Jadi ada pemilahan-pemilahan. Umur 9 tahun perempuan bisa dikatakan haid itu tidak harus pas. Misalkan kurang boleh. Yang penting kurangnya tidak sampai 16 hari. 15 hari keluar darah misalkan, itu tetap bisa dikatakan haid. Atau misalkan 9 tahun kurang 10 hari tetap dikatakan haid. Yang penting umurnya 9 tahun tidak kurang 16 hari. Soalnya 16 hari itu ya iki masuk wa ila fala. Maka tidak bisa dikatakan haid tapi istihadah. Wa aqallul hamli lagi masuk dalam hamil. Hamil iku batasannya berapa? Wa aqallul hamli utawi luweh sithik-sithike mengandung meteng iku sitata asyara iku ana 16 iku sitata asyurin iku 6 pira-pira wulan. Jadi perempuan bisa dikatakan hamil iku memang minimal iku ada sitatu asyurin, ada 6 bulan minimal. Jadi nek kurang dari 6 bulan kemungkinan iku belum dikatakan hamil. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh hamil iku arba'u sinina iku 4 pira-pira taun. Wa ghalibu utawi lumrahe hamil iku tis'atu asyurin iku 9 pira-pira wulan. Dadi ngeten, waktu di mana perempuan iki dikatakan hamil iku minimal ada 6 bulan. Nah, maksimal perempuan hamil iki nek menurut penelitian Imam Syafi'i iku 4 tahun. Nah, umume perempuan bisa dikatakan hamil iku umume penelitiannya iku ada 9 bulan. Jadi tiap perempuan ki beda-beda. Ada yang di situ 7 bulan terus melahirkan. Ada yang di situ waktune misalkan 7 bulan atau 8 bulan melahirkan juga ada. Ada yang sampai beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun baru melahirkan juga ada. Tapi batas minimal perempuan dikatakan hamil iku 6 bulan, terus maksimal iki 4 tahun. Nah, umume di Indonesia iki nek jenenge perempuan kok mengandung hamil iku umume 9 bulan. Jadi tergantung perempuan iki beda-beda. Tapi yang penting kita tahu batas perempuan iki bisa dikatakan hamil terus maksimal berapa iki kita tahu. Lah iki memang pelajaran sing penting fikih sing penting bagi perempuan. Tapi sebagai laki-laki pun iku menurutku tetap harus belajar masalah fikih ngeten iki. Fikih masalah haid, nifas, istihadah, suci, terus masalah hamil iku juga penting. Soalnya nantinya ketika nantinya kok perempuan kok di situ misalkan istrinya nggak tahu masalah iki, nah iki suami yang menyampaikan ilmu-ilmu masalah fikih iki. Nah, jadi meskipun laki-laki nggak mengalami nifas, nggak mengalami haid, itu nek menurutku tetap kalau bisa kita tetap belajar. Sewaktu-waktu kita punya keluarga misalkan, punya anak perempuan atau ponaan atau lain-lain, itu kita bisa menyampaikan ilmu sing di situ berhubungan masalah haid, nifas dan lain-lain. Jadi yang menurutku nek sing penting iku yang belajar ilmu haid nifas iku nek bisa nggak harus perempuan tok, tapi laki-laki juga harus menurutku tetap belajar. Jadi tidak harus kok perempuan kudu belajar haid tok, tapi laki-laki juga punya tanggung jawab sebagai suami. Niku penting sekali masalah haid dan nifas. Nah,